Ya, pemirsa, warga Kelurahan Pasar Belakang, Sibolga, Sumatera Utara menghadang petugas gugus tugas yang akan mengevakuasi warga positif COVID-19. Warga berdalih pasien sudah lama sakit jauh sebelum pandemi corona. Ratusan warga Kelurahan Pasar Belakang, Sibolga, Sumatera Utara Jumat kemarin menghadang petugas gugus tugas corona yang akan menjemput warga yang dinyatakan positif COVID-19. Meski didampingi aparat kepolisian, keluarga dan ratusan warga tidak mengizinkan warga yang positif COVID-19 dibawa ke rumah sakit USU. Kediaman warga yang akan dievakuasi bahkan dijaga ketat belasan pria diduga keluarga dan kerabatnya. Keluarga beralasan warganya yang dinyatakan positif COVID-19 telah lama mengidap penyakit sebelum pandemi corona. Tak pernah kemana-mana ini, di rumah terus dia. Penyakitnya udah 8 bulan. Belum corona dia sudah kena. Belum corona itu kena dia. Dia bentangan di bawah. Kami tidak izin kami di bawah. Tidak setuju kami 100% kami tidak setuju. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga menyatakan penjemputan dilakukan setelah keluar hasil PCR dengan hasil positif terpapar COVID-19. Karena ini adalah positif COVID-19 dan juga dia bersangkutan sedang sakit, maka penanganan yang pas untuk yang bersangkutan ini adalah dirawat di rumah sakit. Mencegah penyebaran virus COVID-19 di masyarakat, pasien dijemput untuk diisolasi. Setelah bernegosiasi, akhirnya petugas berhasil mengevakuasi pasien. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 8 dosen Universitas Hasanuddin dinyatakan reaktif usai menjalani rapid test massal yang digelar pihak kampus. Ke-8 dosen tersebut akan jalani observasi dan swab tes lanjutan untuk memastikan positif atau tidaknya. Dari 200 lebih dosen Universitas Hasanuddin Makassar, 8 diantaranya dinyatakan reaktif COVID-19 usai rapid test massal yang digelar pihak kampus. 8 dosen reaktif tersebut berasal dari sejumlah fakultas ilmu sosial. Selanjutnya, mereka akan menjalani pemeriksaan swab test di Rumah Sakit Umum Daya untuk memastikan apakah terjangkit virus COVID-19 atau tidak. Pasti sekarang dan diharapkan hari ini mereka bisa ikut swab di Rumah Sakit Daya rencananya hari ini. Berarti langsung di ya, Daya berarti ya? Supaya kita tahu apakah kemarin itu betul-betul karena corona atau karena reaktif terhadap antibodi yang lain. Kan bisa saja reaktifnya karena antibodi. Rapid test massal Universitas Hasanuddin akan menargetkan sebanyak 1.632 dosen aktif dari seluruh fakultas yang ada di Unhas. Rapid test digelar dengan menggandeng tim gugus COVID-19 Kota Makassar untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 bagi tenaga pendidik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Klaster penyebaran COVID-19 terbesar di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat Bandung muncul di tengah masa adaptasi kebiasaan baru di Jawa Barat. Adanya klaster baru tersebut TNI AD yang akan langsung menanggulangi penyebaran COVID-19 di Secapa AD. Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat di Jalan Hegar Manah, Kota Bandung, menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 terbesar di Indonesia. Selain siswa, beberapa tenaga pendidik juga terpapar COVID-19. Menurut keterangan juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto, ada 1.262 kasus positif corona di Secapa Angkatan Darat Bandung. 17 orang dirawat dan diisolasi di Dustira Cimahi, sementara 1.245 orang tanpa gejala menjalani karantina di wilayah Secapa Angkatan Darat Bandung. Sementara, menurut Komandan Secapa Angkatan Darat, Brigjen TNI Ignatius Yogo Triyono, disinyalir siswa terpapar corona ketika pesiar di wilayah Bandung pada 21 Juli 2020, sepekan sebelum keduanya dinyatakan reaktif. Dan berikut kronologinya. 28 Juni 2020, 2 siswa Secapa Angkatan Darat mengeluh sakit dan dirapid serta swab test. 30 Juni 2020, 2 siswa dinyatakan positif COVID-19. 30 Juni 2020, Secapa Angkatan Darat menggelar rapid test massal dengan hasil 180 siswa reaktif. 1 Juli, 180 siswa yang reaktif jalani tes PCR dengan hasil 172 siswa positif COVID-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan TNI AD akan menanggulangi klaster COVID-19 di Secapa AD Bandung.
Di luar kawasan tersebut, namun untuk di luar komplek, tugas dari gugus Pemprov dan Kota Bandung. Kesepakatan dengan Panglima TNI bahwa pengelolaan pandemi klaster di sana akan dikelola secara mandiri oleh TNI AD, sehingga kita hanya mengerjakan di perimeter di luar kompleks, ya. Tracing kepada keluarganya, testing kepada kontak di luar kompleksnya itu tanggung jawab dari gugus tugas khususnya Bandung dan provinsi. Sejak ditemukan klaster baru di Secapa AD, pemerintah Kota Bandung diminta menerapkan pembatasan sosial berskala mikro di kawasan Hegermana. Akses masuk kawasan tersebut akan ditutup dan hanya dibatasi bagi penghuni saja. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, puluhan anggota TNI AD di lingkungan Pusat Pendidikan Polisi Militer Pusdikpom di Kota Cimahi, Jawa Barat juga terkonfirmasi COVID-19. Anggota dan siswa yang dinyatakan positif sudah melakukan karantina mandiri di lingkungan Pusdikpom. Sebanyak 99 anggota terdiri dari 74 siswa dan 25 anggota di Kesatuan Polisi Militer Pusat Pendidikan Polisi Militer Pusdikpom di Kota Cimahi, Jawa Barat berstatus orang tanpa gejala atau OTG. Mereka dinyatakan positif dari hasil swab tes tahap pertama. Dinkes Cimahi sudah melakukan tracing penularan awal dan koordinasi dengan Pusdikpom untuk swab tes lanjutan. Di beberapa tempat, salah satunya Pusdikpom lah. Dari berapa ratus memang ada yang positif. Jumlahnya nanti saya konfirmasi biar tidak salah. Tapi agak banyak juga. Dan itu sudah mereka lakukan apa yang harus beliau lakukan. Mengunci semuanya, mengisolasi semuanya, dan hari ini pun ada dinas kesehatan gugus tugas ke sana untuk men-tracking yang kemarin. Anggota dan siswa yang dinyatakan positif sudah melakukan karantina mandiri di lingkungan Pusdikpom. Selain itu, beberapa ruas jalan dan akses warga di sekitar Pusdikpom juga sudah dilakukan penutupan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Jumlah kasus positif virus corona di Indonesia terus bertambah. Data terakhir sudah 72.347 kasus corona. Di antara kasus kumulatif sebanyak 33.529 orang dinyatakan sembuh dan 3.469 orang lainnya meninggal dunia. Kemarin pemerintah berhasil memeriksa sebanyak 23.609 spesimen. Dengan demikian, total kumulatif yang telah diperiksa mencapai 1.015.678 spesimen. Selain kasus positif, pasien yang dinyatakan sembuh juga bertambah sebanyak 878 orang. Sementara pasien yang meninggal dunia bertambah 52 orang. Selain itu, di tengah masa pandemi COVID-19, kasus kekerasan pada perempuan justru meningkat. Hal itu juga menjadi perhatian pemerintah agar korban kekerasan terhadap perempuan mendapat pendampingan. Jumlah kasus sembuh yang kita data hari ini adalah sebanyak 878 orang, sehingga totalnya menjadi 33.529 orang. Sementara laporkan meninggal ada 52 orang, sehingga total meninggal adalah 3.469 orang. Saudara-saudara, dari koordinasi kami terakhir dan pengecekan dengan klaster yang kita identifikasi kemarin di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat, dari 1.262 kasus konfirmasi positif dan 17 yang dirawat di Rumah Sakit Dusira, saat ini kondisi yang dirawat sudah membaik. Sudah tidak ada lagi yang demam, yang panas, kemudian keluhan batuk juga minimal. Kasus kekerasan berbasis gender selama masa pandemi COVID-19 meningkat. Kekerasan berbasis gender adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam bentuk tindakan kekerasan yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pada seseorang.
yang dilakukan berdasarkan perbedaan sosial, termasuk gender laki-laki dan perempuan, yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran termasuk berupa ancaman, paksaan, dan berbagai bentuk lainnya yang merampas kebebasan seseorang. Baik di ruang publik atau umum, maupun di dalam lingkungan kehidupan pribadi. Mengapa kekerasan gender ini harus kita perhatikan dengan serius? Karena pihak korban tidak seharusnya dibiarkan menghadapi kekerasan ini sendirian. Mereka harus tetap mendapatkan bantuan dari pihak lain pada masa pandemi ini. Pada masa pandemi ini, kebutuhan korban tersebut menjadi dilematis, karena petugas atau pendamping harus mengantisipasi dengan cermat situasi dan kondisi resiko penularan COVID-19 pada saat memberikan bantuan. Untuk itulah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen-PPPA, bersama dengan United Nations Fund for Population Activities atau UNFPA, membuat protokol penanganan kasus kekerasan berbasis gender, yang diharapkan bisa menjadi protokol bersama dalam penanganan kekerasan. Sehingga yang menjadi korban tetap terlayani, dan lembaga-lembaga penyedia layanan tetap bisa memberikan penanganan kasus dengan merujuk pada protokol yang ada. Protokol ini sendiri diadopsi dari Panduan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender yang disusun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga swadaya masyarakat, penyedia layanan bersama Kemen-PPPA dan UNFPA di tahun 2020. Kekerasan berbasis gender dapat terjadi di wilayah pribadi, misalnya kekerasan di dalam rumah tangga atau dalam masa pacaran, maupun publik, kekerasan di tempat kerja atau di tempat umum. Dalam situasi normal ataupun sulit, seperti bencana, perang, dan konflik, baik yang terjadi di tingkat individu, komunitas, atau dalam negara. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2T, P2A, dan Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 75% sejak pandemi COVID-19. Nah, bagaimana jika salah satu korban KDRT atau kekerasan seksual? Pertama, korban bisa melapor ke pemerintah setempat. Di Jakarta misalnya, tersedia layanan call center untuk melayani pengaduan kekerasan. Pada situasi pandemi saat ini, pelayanan tetap dibuka dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Misalnya, dengan cara pencatatan semua dokumen dan penanganan korban kekerasan dilakukan secara online oleh petugas. Kedua, dapatkan bantuan dari orang terpercaya yang dapat memberikan dukungan, baik secara psikologis dan bahkan medis, dan sebisa mungkin keluar dari situasi yang mengundang kekerasan tersebut. Ketiga, bagi kita yang bukan korban, bersuaralah. Pastikan kita bilang tidak kepada kekerasan dalam bentuk apapun. Berikan dukungan kita kepada para korban. Bergabunglah dengan kelompok-kelompok anti kekerasan berbasis gender. Dukung pemerintah untuk memutus rantai kekerasan berbasis gender. Dan kurangi resiko pada korban terkena COVID-19. Mari, peduli dan lindungi mereka, karena itu artinya melindungi diri kita dan bangsa.